kalau ada proyek itu pasti kan bikin kemacetan. Nah, itu kan harus bisa dikaji ya kan, lalu lintasnya seperti apa, kemacetan seperti apa. Kadang-kadang masyarakat juga nggak suka ada perbaikan jalan itu, kalau jalan yang apalagi jalan yang selalu dilewati, Mbak. Iya. Jalan satu-satunya yang dilewati. Ya, truk-truk yang melebihi batas overload jadinya. Itu yang menyebabkan jalan-jalan yang di daerah itu rusak. Kalau misalkan aspal tuh hot mix itu, Mbak ya. Kalau kena cuaca ekstrim, misal hujan terus menerus, terus airnya itu tergenang di aspal itu, Mbak. Itu aspal itu bisa rusak, Mbak. Balik lagi barengan sama saya Nilu Rara, dan juga kali ini kita kedatangan tamu lagi dari anggota DPRD Jawa Timur yang paling muda, paling ganteng. Ada Mas Bima Rafsanjani Rafid dari Gerindra Komisi D, anggota DPRD Jawa Timur. Halo Mas Bima. Halo, Mbak. Ketemu lagi kita ya. Enggak, siap. Oke, siap. Bajunya sama loh guys. Iya, kapelan hari ini berarti. Padahal nggak janjian ya Mas ya? Nggak janjian, Nggak padahal. janjian. Gimana Mas hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Banyak gimana? Alhamdulillah baik. Kok tumben aku ditanyain kabar ya? Ya, enggak, Pak. Kan menanyakan kabar tidak masalah kan, Mbak. Oke. Mas Bima, Siap, Mbak. udah ngopi hari ini? Tadi sudah ngopi-ngopi di depan tadi, bentar dikit. Kita ngopi bareng ya? Iya. Oke. Habis dari mana ini Mas kalau boleh tahu? Ini habis paripurna. Oh, habis rapat. Iya, rapat paripurna. Membahas apa itu ya? Ini kita penyampaian fraksi tentang nota keuangan dari Gubernur Jawa Timur. Oke. Terus habis itu langsung ke sini. Langsung ke sini. Habis ini nggak ada acara lagi, Mas? Enggak ada acara sih, Nggak Mbak. ada. Kenapa? Mau ngajak ngopi lagi, Ya, Mbak? ngopi darat lah kita nanti Oh, ya. boleh, Mbak. Boleh. Berarti tadi ngantor pakai pakaian ini ya? Enggak Oh, pakai ini. Soalnya ini kelihatannya anak muda banget gitu kan. Pakai topi, terus keren lah. Ya. Tadi mikir masa rapat pakai baju gini? Ya enggak dong, ya? jangan. Karena kalau rapat ada tata tertibnya, Mbak. Oh, Dia gitu. kalau paripurna itu kita pakai baju itu pakai sipil lengkap. Ya, itu pakai sipil lengkap itu kita kalau paripurna pakai jas. Oh, berarti tadi pakai jas ya? Ya, pakai jas. Tapi kadang-kadang kalau misalkan ada aturannya tertulis pakai batik, biasanya sih kebanyakan pakai jas. Oke. Pakaian formal lah, biasa. Ganti pakai baju anak muda lagi ya. Kalau Ya. di luar pekerjaan pakai anak muda lagi. Iya, pakai baju ini saya kebetulan pakai baju safari kalau bisa bilang. Safari. Iya. Aku tamannya berarti. Taman safari. Oke, Mas. Ini loh, aku tuh lagi baca-baca gimana, Mbak? koran gitu kan. Terus aku kan biasanya kalau ke Bali tuh melewati situ Bondo, Probolinggo, benar. Bondowoso. Di koran ini ya banyak kendaraan yang macet karena jalanan itu rusak, Mas. Apalagi di sana itu kan pasti banyak banget kendaraan yang berlalu lalang ya. Kayak truk-truk besar itu kan pasti banyak banget. Nah, karena Mas Bima ini menangani infrastruktur yang ada di wilayah Jawa Timur, nih Rara pengen tanya-tanya ke Mas Bima terkait banyaknya jalanan yang rusak dan solusi pemerintah Jawa Timur. Gitu, Penyebab jalan yang rusak itu, Mbak, ada faktornya, Mbak ya. Faktor utama pasti biasanya umur jalan itu sudah melewati batas, Mbak. Oke, udah tua ya Mas ya? Artinya enggak, Oh, bukan. tiap hot mix itu ada batas untuk dia perbaikan ataupun di tambah lagi ataupun di aspal ulang lagi, Mbak. Oke. Dia nggak bisa bertahan lama. Kalau setahu singkat saya itu kalau kita bangun beton itu kayak yang semen beton itu bisa sampai 10 tahun, tapi kalau aspal mungkin setiap setahun sekali itu atau 2 tahun sekali itu wajib ditambal ataupun misalnya yang sudah parah sekali gara-gara mungkin faktor tanahnya yang mungkin tidak stabil ataupun tanah yang labil, itu harus cepat-cepat tanggap untuk diperbaiki dan melakukan perawatan. Dan juga faktor lainnya muatan yang berlebihan, Mbak. Nah, itu dia truk-truk itu kan, Mas. Ya, truk-truk yang melebihi batas Overload overload jadinya. Itu yang menyebabkan jalan-jalan yang di daerah itu rusak. Oke. Contohnya lagi, Mbak, kalau misalkan aspal tuh hot mix itu, Mbak ya. Kalau kena cuaca ekstrim, misal hujan terus menerus, terus airnya itu tergenang di aspal itu, Mbak. Itu aspal itu bisa rusak, Mbak. Oke. Oleh karena itu makanya sebenarnya pembangunan hot mix itu sebenarnya lebih agak apa ya bahasanya ya. Saya kan sebenarnya bukan ahli teknologi sipil ya. Oke.
gimana ya mungkin bisa dibilang ya. Ini aspal. Ya ini aspal. Heeh. Aspal tuh harus lebih tinggi dibanding yang sampingnya, kanan kirinya. Tapi itu apa nggak lebih bahaya ya Mas ya? Ini kan banyak Lebih tinggi sedikit Mbak, biar air itu mengalir ke samping. Oke. Jangan tergenang di tengah ataupun di gitu. jalan aspalnya, biar dia turun. Kalau dia tergenang, otomatis tuh Mbak ya, itu bisa cepat rusak. Cepat rusak, bisa ngerembet nggak sih Mas kayak gitu itu? Dia akan pecah-pecah itu Mbak, modelnya pertama, pecah-pecah. Saya kan pernah lihat langsung itu, memperhatikan kan. Karena kok bisa sih ada aspal baru pun kok masih belum setahun udah rusak. Biasanya juga itu ada faktor lain juga nih, pasal teknis contohnya tidak sesuai dengan regulasinya. Misal contoh ketebalan berapa, ternyata dikasih ketebalannya kurang. Oh, itu salah satu Iya, faktornya salah satu faktor juga. Speknya kurang juga. Speknya itu artinya mungkin harusnya aspalnya berapa, terus pasirnya berapa gitu loh Mbak. Campurannya itu ya berarti campurannya ya. Campurannya Berarti kurang. Termasuk oplosan ini guys. Ya, itu juga yang jadi Oplosan faktor. aspal. Iya, karena kan kalau di wilayah sana itu banyak sekali terjadi kecelakaan karena jalannya rusak gitu kan. Salah satu contohnya tuh Mbak, kemarin ada juga banyak pengendara-pengendara motor gede Mbak ya, jatuh gara-gara itu kendaraan besar. Motor gede. Oke. Ya kan, terus juga motor-motor kecil banyak juga Mbak, karena mereka mencoba untuk menghindari lubang tersebut. Sebenarnya yang paling berbahaya kalau motor gede sih, mereka kan kecepatan tinggi. Karena saya tahu tuh, karena saya melihat, saya punya temen ya kan, dia kalau lewat udah masuk jalan Situ Bondo itu mau menuju Bali kan banyak kan misalnya touring-touring motor itu kan, itu jalannya banyak lubang-lubang Mbak, ya kan. Memang faktor pertama memang kapasitasnya dari muatan-muatan yang lewat situ itu memang berat-berat semua saya lihat. Itu kan juga ada pos timbangnya ya Mas ya? Sebenarnya ada pos timbangnya, ya kan, memang harusnya dicek tiap mereka melewati jalan tersebut. Nah terus ini Mas, apa sih langkah konkret dari DPRD sendiri buat ngatasin masalah jalan yang rusak ini? Langkah konkret kami selalu menyampaikan untuk kepada pihak dinas Bina Marga ya khususnya ya, ataupun dinas PU untuk bisa melakukan perawatan rutin, Mbak. Misal perawatan rutin ini harus cepat tanggap. Misal nih, saya menyampaikan ada tanggapan dari warga. Silakan warga untuk misalkan ada jalan rusak untuk jalan provinsi khususnya ya. Nanti insya Allah ya paling lambat 1 bulan lah, itu akan kami perbaiki untuk perawatan tersebut kalau jalan yang rusak. Cuman perawatannya aja berarti? Perawatan aja Mbak. Kalau misalkan paling perawatannya tambal menambal Mbak. Kalau misalkan dibuat baru, diulang lagi baru, itu butuh anggaran yang besar Mbak. Iya sih. Kekuatan anggaran kita nih sekarang lagi apalagi di PU ya lagi dipangkas habis kan untuk efisiensi. Berarti peran masyarakat pun ini juga penting ya? Penting. Masyarakat boleh mengadu? Boleh mengadu. Kemana itu kalau boleh tahu mengadunya? Mungkin ada aplikasinya atau mungkin? Kalau untuk aplikasi sih saya masih belum tahu ya Mbak ya. Tapi kalau misalkan secara pribadi bisa mengadu kepada pihak contohnya kelurahan ya kan, ataupun kepala desa, kecamatan ya kan. Nanti kalau misalnya kenal sama anggota dewan, sampaikan kepada anggota dewan itu tadi kan. Guys, punya nomor wakil teleponnya Mas rakyat. Bima aja yang dicantumin. Berapa nomornya Mas? Nanti kalau misalnya di daerah kalian ada jalan yang rusak langsung ke Mas Bima. Nanti teman-teman pokoknya yang khususnya dapil saya ya. Saya bisa mungkin se-Jawa Timur, tapi kan saya akan lebih khusus ke dapil saya. Bisa chat di DM tim kami ada namanya Bolone Mas Bima. Oh, Bolone Mas Bima. Itu berarti timnya Mas Bima sendiri yang menangani aduan-aduan masyarakat. Iya, itu aspirasi masyarakat bisa disampaikan lewat situ. Berarti kalau saya sendiri kan area Surabaya, bisa nggak sih mengadu ke Mas Bima? Bisa, tapi bisa. Saya adukannya tapi ke teman-teman dewan yang dapil Mbak. Oh gitu. Ya kita kan sinkronisasi. Oke, berarti teman-teman yang dapilnya Mas Bima yang arah ke Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi itu langsung aja ke Instagramnya Bolone Mas Bima. Mas Bima, keren banget. Tapi ingat ya, jalannya itu harus jalan provinsi. Itu yang cepat tanggap. Kalau jalan kan Mbak itu jalan itu ada beberapa tipe. Jalan nasional, jalan kabupaten kota, ataupun jalan kelurahan, ataupun jalan desa. Nah kadang-kadang masyarakat nih bingung menjelaskan mana yang namanya jalan desa, jalan kabupaten kota, terus jalan provinsi sama jalan nasional di situ. Dipikir sama semua ya Mas ya. Dipikir sama akhirnya semua. jalan omae dhewe ki diadukno. Depan rumah kan ada yang rusak itu diaduin.
dipikir jalan provinsi. Iya, tupoksinya kita punya tupoksi masing-masing, Mbak. Kalau Oke. urusannya saya di DPRD provinsi tugasnya menangani jalan dari jalan provinsi. Terus sejauh ini Mas, itu kan tadi Mas Bima ada Bolone Mas Bima, punya Instagramnya sendiri. Sejauh ini apakah sudah ada aduan-aduan dari masyarakatnya Mas? Banyak sih. Oh, banyak? Ya terutama memang jalan, Mbak. Ya, tapi memang saya kan makanya saya bisa bilang saya kenapa masyarakat harus mengerti edukasi tentang jalan mana jalan nasional. Karena memang aduan mereka selalu, Mbak, depan jalan rumah mereka. Bener kan? Bener. Diaduin, benar itu. Terus jawabannya gimana Mas? Saya bilang, "Nggih, siap ya, Pak. Nanti akan saya sampaikan, tapi ini bukan sebenarnya terus terang ini bukan ranah saya, tapi kami sebagai wakil rakyat kami siap membantu dan bersinergi dengan kabupaten kota ataupun kepala desa karena itu kan jalannya desa kadang-kadang atau jalan kelurahan ya kan. Yang sifatnya yang bisa membantu untuk perbaikan atau pembenahan dan perawatan jalan tersebut. Oke. Kendala memang jalan rusak ini, Mbak, ya salah satunya ya kualitas proyeknya sangat kurang baik. Nah, oleh karena itu saya pengen masyarakat tuh ikut mengawasi kalau mereka membuat jalan itu, apalagi misal jalan provinsi, kan mereka sendiri yang melewati jalan tersebut kan. Kalau jalannya jelek atau gimana kurang bagus, mungkin bisa ditanyakan apa namanya, ini kok speknya seperti ini ya kan. Monggo bisa ditanyakan mungkin dari apa yang membuat proyek tersebut, kualitasnya seperti apa, terus juga ketebalannya berapa ya kan. Nah. Bisa ditanyakan aja ya kan. Nanti kalau misalkan dia udah menyampaikan nih sesuai dengan spek yang dibutuhkan, rupanya teman-teman mengecek langsung ya kan, dites. Oh, Wah. rupanya nggak segini. Berarti Monggo. waktu pengerjaan kita bisa Boleh, tidak masalah. apa nggak mengganggu kayak gitu Mas? Kalau misalnya mungkin masyarakat 1-2 lah. Kan masyarakat kan itu kan duit dari rakyat dibuatnya kan. Ya masyarakat hak-hak saja untuk mengecek itu kan, apalagi jalan daerah mereka kan. Ya no problem lah menurut saya itu kan. Oke, berarti masyarakat boleh langsung Mengawasi. mengecek, mengawasi, Mm-mm. turun langsung ke lapangan untuk oh ini ketebalannya segini. Boleh. Oke. Boleh itu seperti itu, Mbak. Nah, perbaikan jalan itu kan terkadang lama banget ya Mas ya. Itu faktornya kenapa sih? Ini masyarakat kan pasti udah kayak gemes. Aduh iki aku iki ngadu tapi kok gak ndang dikerja-kerja no. Pasti kan banyak yang kayak gitu loh. Kalau terkait jalan yang kadang lama itu sering terkenal tentang cuaca, Mbak. Ya kan, cuaca yang misalkan lagi hujan ini sulit, Mbak. Karena kan aspal ini sulit banget kalau misalkan Harus panas berarti ya? ya, terus juga, apalagi semen juga kan, Mbak ya. Kalau kita bangun beton juga itu kan kalau cuacanya hujan terus menerus sulit untuk membangunkan. Tapi kan mungkin sekarang ada teknologi yang mungkin lebih canggih, lebih terbaru, mungkin bagaimana kita bisa membangun aspal lebih baik di saat lagi cuaca ekstrim ya kan. Terus juga yang paling lama ini sebenarnya proses lelang, Mbak. Proses Lelang proyek. Itu kan ada proses lelang proyek juga itu kan. Itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama sekali. Kira-kira berapa lamanya? Ya tergantung sih, Mbak, tergantung itu. Saya kurang paham, saya belum pernah ikut tender Belum pernah. tender ini proyek soalnya, Mbak. Iya. Kalau teman-teman dari masyarakat pengen ikut lelangnya bisa, itu ada websitenya kalau mau ikut lelang itu juga, Apa Mbak. websitenya? Website lelangnya itu ada di Kementerian PU, Mbak. Kalau nggak di Dinas Kementerian PU. PU, oke. Mereka yang membuat lelang untuk perbaikan jalan itu. Silakan masyarakat ingin membangun sendiri ya kan, membuat CV nanti kan itu anggaran nanti dari pemerintah ya kan. Terus juga masalah satu lagi itu yang lambat tuh atur koordinasi lalu lintas, Mbak. Nah, lalu lintas ini berarti kan pihak PU sendiri dan pemerintahan juga berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Ya. Gimana itu, Mas? Ya. yang bikin kendalanya di mana itu? Kendalanya sih memang koordinasinya sih, Mbak. Ya, koordinasinya mungkin yang kurang cepat sih itu. Terus juga kadang-kadang saya pernah, Mbak, kemarin waktu itu di dapil saya sendiri di Kecamatan Wongsorjo. Memang kalau jalannya apalagi jalan yang padat, Mbak ya. Kalau ada proyek itu pasti kan bikin kemacetan. Nah, itu kan harus bisa dikaji ya kan, lalu lintasnya seperti apa, kemacetan seperti apa. Kadang-kadang masyarakat juga nggak suka ada perbaikan jalan itu kalau jalan yang apalagi jalan yang selalu dilewati, Mbak. Iya. Jalan satu-satunya yang dilewati. Nah, itu kan perlu koordinasi nih antara pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi dan pihak kepolisian ataupun warga setempat bisa membantu ya kan untuk bagaimana skema lalu lintasnya itu. Karena kan mereka yang lebih paham tentang daerah mereka. Oke. Terus juga terkendalanya lagi
dengan sistem apa banyak sih Mbak terkendalanya lagi itu tadi yang lama ini pembangunannya itu karena anggarannya tidak ada kadang-kadang. Oke, kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang ada. Ya, karena kan jalan Nggak rusak cuman ini banyak, bukan hanya di satu wilayah aja satu wilayah ya. saja, Mbak. Ya kan? Pemerintah provinsi ini menangani jalan hampir 30 lebih kabupaten kota. Sedangkan jalan rusak itu kan pasti di tiap kota ada. Ya kan? Di tiap kecamatan pasti ada. Kalau fiskal anggaran dari DPRD provinsi nggak akan kuat. Ya butuh bantuan dana pusat, Mbak. Iya, Ya kan? Kita ngemis, Pak, ini, Pak. Oh, lagi ngemis berarti. Ya kita harus ya kita mau nggak mau kita ngemis ke pemerintah pusat untuk membantu juga. Oke. Jadi gitu, Mbak. Tapi DPRD sendiri lagi dorong sistem percepatan, Mbak. Termasuk lelang di sini supaya perbaikan bisa jadi jalan di awal tahun gitu loh, Mbak. Jadi misal kayak lelangnya ini di bulan 8. Kalau bisa itu di bulan 9 itu sudah bisa langsung dikerjakan. Oke. Kadang-kadang Harapannya tuh harapan seperti itu. Kadang ataupun kalau bisa di bulan ini lelang, awal bulan lelang ya, awal bulannya lelang, di pertengahan ataupun di akhir bulan udah bisa dikerjakan. Oke. Tadi kan Mas Bima sempat bilang ya kalau ada penggarapan yang kadang aspalnya itu apa sih namanya ketebalannya sekian, yang seharusnya sekian, berarti di sini artinya adalah ada kontraktor yang nakal dong Mas ya? Iya. Setiap pembangunan itu harus ada standar teknisnya, Mbak. Oke, standar teknis. Ya, yang seperti apa kalau boleh tahu standar, biar jalan itu juga nggak cepet rusak gitu loh, Mas? Mas. Setiap jalan itu pasti ada kemampuan misalkan dianggarkan segini karena misalnya dianggarkannya besar karena di sini selalu dilewati alat-alat berat ya kan. Terus juga kendaraan-kendaraan berat ya kan. Di situ para kontraktor itu harus mengerti ya kan. Memang kadang-kadang kontraktor ini pengen untung tebal ya kan. Cuman asal-asalan gitu Ya, kan. Yang penting jadi, yang penting jadi, kualitasnya tidak diperhatikan. Nah, ini sayang sekali kan kalau kualitasnya diperhatikan kan nanti kan jadi temuan. Temuan nanti kan sayang sekali kontraktornya harus terlibat dengan hukum. Iya, apalagi udah namanya jelek nggak dipakai lagi deh. Iya, tadi masyarakat kan nanti kan menilainya kan dikiranya pemerintah ya kan. Iya betul, karena Padahal, masyarakat nggak paham kayak ya gitu padahal kan. pun yang ngerjain bukan pemerintah, ya kontraktor yang ngerjain. Kita ini sifatnya ya pengawasan aja. Oke. Terus kalau misalnya ngomongin tentang jalanan nih, Mas, jalanan itu kan pasti ada jalan kabupaten, kota dan provinsi. Itu kan pasti kewenangannya itu kan berbeda-beda. Iya, bener, nah, Mbak. Gimana biar nggak saling lempar tanggung jawab di antara si kabupaten, kota dan provinsi ini, Mas? Baik, Mbak. Jadi menurut saya, Mbak ya, biar tidak ada ketimpangan wewenang tadi, harus ada peta jalan terpadu, Mbak. Oh, berarti dibuatkan Petanya tadi, ya kan, biar tidak ada saling lempar ya? saling lempar, Mbak ya. Biasanya udah kayak kita mungkin dari pemerintah kota ya, pemerintah kota ini ngomong itu jalannya provinsi. Jalan provinsi kadang-kadang ngomong oh itu jalannya pusat. Jalan pusat baik lagi lemparan nggak kebangun-bangun ini jalan. Jadinya menurut saya salah satunya sih harus dibuat jalan peta terpadu tadi itu. Berarti sampai sekarang masih belum ada peta terpadunya, Mas? Sudah dibuat kan sebenarnya saya sudah kemarin waktu saya rapat komisi itu dijelaskan nih ini jalannya provinsi, saya sudah lihat sih Mbak. Yang provinsi ini terus juga yang kabupaten ditunjukin waktu di rapat komisi itu ada. Oke, berarti sudah jadi untuk selanjutnya sudah ada ketentuannya ya. Berarti batasnya ini ikut wilayah sini. Sudah ada seperti itu. Iya, sudah ada seperti itu. Nanti kalau misalkan saya kurang tahu nanti apakah bisa ditunjukkan ke publik apa tidak ya kan untuk wewenang dari jalan provinsi ataupun jalan kabupaten dan jalan nasional. Terus juga kita ingin mendorong sih Mbak MOU terhadap pemerintah daerah ya kan supaya perbaikan ini bisa bareng-bareng, Mbak. Jadi misalnya kewenangannya provinsi, ya monggo toh dibantu ya kan pemerintah kita pusat. sama-sama, Ya, gitu kita kan Republik Indonesia NKRI kan kesatuan ya kan. Jangan dibebankan kita semua. Contoh, saya memahami lah mungkin APBD kota ataupun kabupaten itu tidak akan mencukupi, Mbak, untuk membangun jalan mereka semua untuk memperbaiki. Ya kita saling support bersinergi ya kan terhadap kota bersinergi dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi juga bersinergi dengan pemerintah pusat gitu nanti Mbak solusinya. Terus bedanya apa sih Mas Bima antara jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota maupun jalan yang ada di desa gitu? Mungkin ada apa ya, unsur-unsurnya tersendiri atau seperti apa? Kalau unsurnya sendiri saya sempat tanya waktu tapi agak lupa sekarang ya.
Kalau nggak salah dari warna garis markanya. Oh, berarti apa namanya yang membuat kita bisa menilai itu garisnya itu. Ya, garis marka jalannya itu, Mbak. Nah, ini masyarakat harus tahu nih supaya nggak asal lapor Iya. dan nggak asal langsung nembak. Oh, Iya. ini ternyata jalan ini jalan Ya, ini. mungkin nanti teman-teman pemirsa bisa cek langsung di Google itu kan. Jadi biar pemahaman teman-teman juga biar bisa tahu juga kan untuk membedakan mana jalan nasional, mana jalan pemerintah ataupun jalan kabupaten kota dan jalan desa ataupun kelurahan. Oke, saya sendiri juga masih belum paham sih Mas itu. Nanti Dia coba. itu ada warna marka jalannya, Mbak. Oke. Seingat saya itu kalau misalkan nasional tuh kalau nggak salah putih. Jalan nasional itu marka jalannya. Kalau provinsi? Kuning. Provinsi itu kuning. Oh, kuning. Yang hijau apa, Mas? Yang hijau kan nggak ada kayaknya. Dipikir balon tak merah kuning hijau. Oke, terus untuk teknologinya sendiri nih Mas, teknologi untuk perbaikan jalan apa yang lagi dilirik Jawa Timur ini biar lebih tahan lama? Kami ini kalau misalkan mencoba sih saya kemarin habis coba, saya kan punya teman kontraktor cuma ya. Teknologi yang menurut mereka paling bagus itu aspal plastik, Mbak. Aspal plastik. Kenapa kok aspal plastik? Emang aspal itu selain Aspal yang sintetis itu yang lebih bagus kata mereka. Saya kurang Oke. paham ya. Katanya itu lebih baik, terus juga tahan lama. Itu sih yang lebih dia bilang, lebih tahan lama daripada yang biasanya. yang biasanya? Tapi lebih mahal juga pastinya ya. Ya, Dan kualitasnya bagus. Ada harga, Ada ada kualitas kualitas. pastinya, Mbak. Terus juga beton berkualitas tinggi ya kan. Kadang-kadang bangun jalan beton, besinya cuma dipasang 3. Kadang besi yang tipis gitu Ya, ya. besinya tipis ya kan, besi-besinya itu besi dipasangnya itu. Ya gimana nggak hancur ya kan. Ya benar-benar baik lagi sebenarnya para kontraktornya, Mbak, harus bisa kita awasi ini. Ya udah pakai kontraktornya temennya Mas Bima aja kalau gitu. Bagi-bagi rezeki kan Mas itu. Dan juga ada teknologi namanya kalau nggak salah cold mix aspal ya, Mbak. Itu untuk percepatan perbaikan aspal. Oke. Ya, terus juga teknologi ini juga bikin jauh lebih tahan, Mbak, terhadap cuaca-cuaca ekstrim tadi. Jadi makanya saya sampaikan kayak aspal yang sintetis tadi aspal plastik lebih baik, terus juga kualitas betonnya itu kayak besi-besinya ya kan. Kadang-kadang ada yang bangun besinya itu cuma dipasang 3, nggak sesuai regulasi tadi itu demi mengambil keuntungan. Oke. Oknum ya saya bilang Iya, ya, oknum yang bandel. Oke, terus dari DPRD sendiri nih Mas Bima. Tadi Mas Bima bilang tugasnya adalah hanya mengawasi, ya kan? Nah, gimana sih DPRD sendiri ini mengawasi proyek jalan biar hasilnya itu nggak abal-abal yang seperti Mas Bima katakan tadi? Jadi untuk mengawasinya DPRD sendiri, Mbak ya, kita lewat inspeksi lapangan, Mbak. Kita bisa, Mbak. Jadi waktu awal pengerjaan kita bisa inspeksi awal lapangan. Misal sudah 50% kita inspeksi lagi sampai titik terakhir dia selesai kita inspeksi, Mbak. Terus juga kita audit kualitas materialnya, Mbak. Kita lihat nih kualitasnya ini besinya ukuran berapa mili ya kan? Bukan hanya ketebalan juga, Mbak ya. Kualitas dari besinya ini kalau yang jalan beton ya. Terus juga kualitas dari semennya seperti apa untuk jalan beton itu tadi. Berarti langsung turun ke lapangannya sendiri? Pasti, makanya masyarakat pun sebenarnya nggak masalah untuk mengecek itu. Jadi kalau ada temuan buruk pun nanti kontraktor itu bakal jadi daftar hitam. Nah, Di video aja. blacklist. Di blacklist. Di blacklist Nggak akan pastinya. dipakai lagi ya? Nggak akan dipakai lagi. Dan kalau bahkan mungkin nanti ada pengembalian, Mbak. Oh gitu? Iya, pengembalian kalau ada temuan nih, Mbak ya. Temuannya itu misal anggarannya 100 miliar. Anggap aja misalnya. kita. Misalnya rupanya dicek-cek cuma habis 80. Itu 20 miliar sudah balikin dia. Oh gitu? Iya, Wah, jadi kontraktor lah yo. suruh balikin. Kalau ya kan suruh balikin. Sebelum serah terima ya, ini sebelum serah terima. Tapi kalau misalkan dia sudah serah terima terus juga dia nanti tetap tidak mengembalikan dan sebagainya, nanti ada ranah hukum yang akan mendatangi mereka. Iya. Ada MOU-nya juga kan ya? Nggak? Iya. Ada hitam di atas putih Ada kan pasti putih. ya? Nanti dari pihak bertanggung jawab akan cross check mereka, mengaudit mereka ya kan. Siap-siap aja. Siap-siap aja guys. Apalagi sekarang zamannya Pak Presiden kita Pak Prabowo ya kan. Rp1 pun dikejar sama Pak Prabowo itu. Salah, benar. Ya itu bahaya ya kan, buat teman-teman kontraktor, hati-hati dalam membangun proyek jalan, jembatan, apapun itu infrastruktur nasional
bagi pelayanan masyarakat siap-siap aja. Siap-siap diviralkan juga guys. Siap-siap diviralkan aja. Zaman sekarang serba digital ya kan. Serba digital. Kalau ranah hukum kayaknya nggak ada jerahnya, tapi kalau jejak digital Iya, kayaknya sanksi ini sosial nanti kan kena ada juga. juga. Masih kena lah Mbak, sanksi sosial tuh Mbak. Oke Mas, kita minum dulu Mas. Sambil santai-santai, Iya. kurang gorengan itu iki ya. boleh. Nanti kalau ada gorengan nanti. Wes dikasih job-joban kontraktor iki sakjane ya digunakan dengan sebaik-baiknya supaya dipakai lagi. Kerjasamanya bisa diperpanjang kayak gitu ya Mas ya. Ojo nakal-nakalan rek. Talah. Nah, lanjut lagi Mas. Kadang jalan rusak itu kan titiknya sama ya Mas ya. Ya kayak yang ditambal-tambal. Yes, itu wae. Itu kenapa sih Mas kok kayak gitu itu? Kalau masyarakat bilangnya itu wah ini lagi cari duit ya kan. Nah, bener. Balik lagi kontraktornya berarti ya, bukan pemerintahannya kan. Sebenarnya ada faktor teknis lainnya ya, bukan hanya kontraktor ya. Oke. Bukan hanya dalam pekerjaan ya. Misal jalan itu selalu tergenang air Mbak. Balik lagi ya. Itu akan cepat rusak cepat sekali ya. Apalagi kalau nggak ada drainasenya ya. Makanya itu kalau membuat jalan, kalau bisa di sampingnya itu ada drainase, Mbak. Biar aliran air itu langsung turun ke drainase. Nggak mengumpul di aspal ataupun beton tadi. Mau jalan apapun, sebagus apapun, mau aspalnya sebagus Plastik, pakai aspal plastik pun. apa yang paling bagus jalan aspal di Indonesia ini? Oh, Mandalika. Oke. Sebagus Mandalika ya, kalau tergenang air secara terus-menerus, apalagi lama ya, sampai berjam-jam, terus juga tidak ada drainasenya, ya sudah cepat hancur itu. Cepat hancur. Cepat. Akhirnya tambal. Iya. Dan posisinya ya cuman di situ-situ aja yang pernah Iya benar. apa namanya? Pernah diperbaiki ya kan. Baik lagi ya kan. Misal kalau kena air tuh Mbak ya, misal jangka waktunya 2-3 tahun, 4 tahun. Ya 2 tahun udah rusak lagi. Oh gitu. Ya, jadi lebih cepat umurnya kalau kena air itu, kalau dia tergenang air secara terus-menerus. Makanya saran saya sih memang drainase, terus permukaan aspalnya harus lebih tinggi daripada di Yang sampingnya, kanan kirinya. Oke, berarti kalau bisa seperti itu supaya kalau ada hujan itu nggak ngecembeng ya bahasanya. Kalau orang Jawa Timuran ini ngecembeng. Nggak ngumpul di aspalnya. Nggak ngumpul. Yo, bahasanya ngecembeng ya guys ya. Biar dia itu turun nggak di area-area situ aja gitu kan. Nah, terus untuk anggarannya sendiri Mas, ini kan pasti membutuhkan anggaran yang besar gitu kan. Apakah anggaran perbaikan jalan di Jawa Timur itu sudah cukup ataukah masih kurang? Apa udah lebih-lebih gitu? Jujur Mbak ya, kebutuhannya jalan rusak itu melebihi dari apa yang sudah kita anggarkan Mbak. Berarti masih kurang ya? Kurang. Minus banyak berarti? Minus. Artinya kita akhirnya memilih skala prioritas dulu. Mana yang sudah parah banget, artinya ibaratkan mohon maaf ya, sampai karena minusnya itu kita saking menunggu skala prioritasnya itu sudah, kita sebenarnya nggak mau ya ada yang namanya laka ya. Iya. Sampai baru ada yang laka, kita ya mau baru kita iniin. Karena memang keterbatasan tadi Mbak ya, anggaran tadi Mbak. Minusnya itu tadi. Makanya itu kita pengennya bersinergi Mbak sama pemerintah pusat Mbak, biar saling gotong royong sifatnya Mbak. Kalau gotong royong kan insya Allah ya aman lah. Bersama-sama itu pasti enak sih Mas ya. Benar-benar, yang bersama-sama pasti itu lebih mudah. Tapi DPRD sendiri pun dorong prioritas jalur utama Mbak, utama ekonomi yang pastinya. Kalau jalur utama ekonomi pasti akan lebih jadi skala prioritas. Sama yang sudah pernah ada laka, 2 ini Mbak, yang sudah pernah ada laka, terus juga jalur akses utama ekonomi, akses vital seperti sekolah, rumah sakit, dan wisata Mbak. Ini perlu Mbak, kalau wisata mau masuk ke jalannya jadi sulit ya kan. PAD-nya ini menurun nanti. PAD ya? menurun, orang nggak mau nanti ke sana lagi ya kan. Wah, kok sulit jalannya ya kan. Nah, orang males. Rumah sakit ya kan. Kalau jalannya jelek, ibu-ibu hamil itu sudah melahirkan di jalan itu gara-gara apa namanya jalannya jelek. Kalau kata orang Banyuwangi itu apa sama situ Bro, kayak jalan tol gandol katanya. Tol gandol. Iya. Terus sejauh ini Mas Bima, wilayah mana sih yang sering maksudnya yang sering mengalami jalanan rusak atau mungkin yang apa ya, sering ditambal-tambal gitu yang Mas Bima tahu?
Saya- Di wilayah mana? Saya kan suka bolak-balik dapil, ya kan. Saya lewatin Probolinggo juga, saya lewatin Pasuruan, lewatin Malang. Yang paling saya lihat prihatin ya, jalannya Situbondo sih. Situbondo. Iya. Oke. Saya belum pernah ke Madura, saya belum pernah ke daerah yang agak ke barat lagi, belum pernah Madura kayaknya memantau. aman sih. Kayaknya sih. Soalnya kemarin terakhir lewat sana aman. Di jalan Situbondo itu tadi. Situbondo Iya, yang pokoknya mengarah ke sana ya. Iya, itu jalan nasional sebenarnya sih. Tapi kan orang kan pengen ke Bali akhirnya kan ngelihat rasanya tuh, waduh, sayang sekali ya. Sangat rusak lah. Parah. Ya, dibilang parah, ya karena mungkin karena tambalan semua Mbak ya. Ada yang ada yang masuk bolong jadi ditutup pakai kon gitu kan. Jadi kita tuh kadang-kadang ditutup pakai apa gitu kalau misalkan malam Iya, hari ya, apalagi nggak ada lampu. Biar tahu gitu kan. Ya seharusnya dikasih lampu Mbak ya. Saya pernah lewat sana, Situbondo sekali ya waktu itu ya. Karena mungkin baru hari itu mungkin rusaknya, terus ditutup pakai kayu Mbak. Oh kayu, tak pikir kursi bukan? Mas? Bukan, kayu Mbak. Kayu. Kayu kan gak ada lampu, gak ada warnanya, ya gelap Mbak. Sama aja kan. Dan kebetulan waktu itu penerangan jalannya lagi nggak terlalu terang lah ya. Kita itu ngindarin itu udah kayak pembalan Mbak. Langsung wus. Nah itu yang takutnya terjadi laka itu Iya, tadi. bener. Karena kan namanya apa ya, perjalanan jauh itu kalau nggak kenceng nggak enak kan ya Iya, Mas ya. dihantam takutnya soknya mobilnya rusak. Ban bisa bocor, velg bisa rusak. Itu. Tapi kalau diwesin itu Iya, juga kalau kita salip, kita lewati, kita hindari, berbahaya. berbahaya juga. Apalagi dengan kecepatan yang tinggi ya. Oleng lah An. Bisa, itu juga bisa jadi, Pak. Nah ini untuk program selanjutnya Mas, Ah. untuk program prioritas 5 tahun ke depan untuk infrastruktur jalannya sendiri. Kami program besarnya sih revitalisasi jembatan-jembatan itu, Mbak ya. Contohnya kemarin kami melakukan revitalisasi bahkan pembangunan kayaknya ya di jalan di Bondowoso. Bondowoso. Iya, ada jembatan di daerah Puger apa di mana tuh kalau nggak salah ya. Itu kita perbaiki Mbak. Kita perbaiki secara baru, bahkan kayaknya jembatan baru itu kalau nggak salah. Kita kemarin itu datang, ada waktu itu di videonya Boleh Mas Bima, nanti teman-teman bisa cek, itu saya datang langsung mengecek jembatan tua itu tadi. Terus juga kita membuat pembangunan jalur alternatif untuk yang kurangi beban jalan tuh Mbak. Jadi untuk jalan utama sepertinya kendaraan pribadi yang kecil-kecil. Terus kalau jalur-jalur yang apa Khusus. kayak kendaraan besar nanti dibikin jalur. Itu sih Oh berarti pengennya. itu masih harapannya seperti itu. Iya. Nah, itu bagus sih sebenarnya ya. Karena biar nanti bisa dilihat kan sebenarnya yang bikin rusak tuh siapa ya kan? Iya, bener sih. Kadang juga kalau misalnya truk sama kendaraan pribadi dijadikan satu itu apa ya Mas ya, bikin macet. Karena kan bebannya itu Iya. udah banyak, ya jalannya pun juga sering rusak. Selain itu juga macet, kita nunggu di belakangnya lama banget. Jujur Mbak, gitu saya loh. ini kan jalannya kan jalur Pantura Mbak ya. Belum tol tuh baru sampai Probolinggo apa Keraksan ya. Itu saya menyalip truk itu enak kalau truknya itu cuma satu. Ini kadang-kadang dempetan Mbak. Nah, apalagi yang lawan arahnya kita itu juga truk-truk semua Iya, kan. musuhnya truk ya kan. Pokoknya kalau musuhnya jalan di daerah dapil saya itu musuhnya lawannya truk. Jalannya itu paling cepat cuma 60, paling lambat bahkan sampai 20. Iya. Nah, itu bener banget Mas. Itu jadi benar-benar kita harus bedakan mana jalan buat kendaraan besar dan kendaraan pribadi kecil itu tadi, Mbak. Mudah-mudahan bisa Ya. secepatnya terrealisasi Mas ya. Seperti itu. Kemudian untuk memastikan jalan desa bisa mendapatkan perhatian, ini bagaimana DPRD bisa memberikan itu? Kita harus membuat regulasi sih, Mbak. Ya kan, Bu? Kita membuat regulasi ya kan agar jalan desa ini bisa mendapatkan bantuan alokasi dana dari APBD. Tapi sebenarnya kita sudah bisa sih Mbak lewat dari hibah kita ini Mbak. Dana hibah provinsi itu bisa masuk ke desa. Alhamdulillah sekarang bisa ya kan. Jadi tapi nggak bisa semua desa Mbak, baik lagi. Oh nggak semua, berarti harus dikaji dulu ya? Ya maksudnya nggak bisa semua desa tuh maksudnya gini karena anggarannya nggak banyak. Anggarannya lagi-lagi. Ini Iya. udah minus anggarannya Iya. guys. Itu tadi nggak bisa banyak Mbak. Ya kita misalnya dari 200 desa di Banyuwangi saja nih Mbak, saya 200.
paling kemampuannya untuk saya sendiri bisa mengatasi ya jalan. Itu pun gak semua panjang jalan desa ya. Paling cuma 1 kilo itu pun 10 desa. 10 desa dari 10 200 sekian Iya, desa. Untuk saya pribadi. Saya karena DPRD provinsi ini kita punya kayak hak khusus untuk bisa menunjuk daerah-daerah mana yang bisa dikasih bantuan dari dana provinsi. Oke, berarti Mas Bima sendiri ini karena kan dapilnya area-area yang sering jalanannya rusak, itu berarti sering dikasih anggaran untuk memperbaiki jalan itu, Mas. Kita nggak dipegang anggaran, tapi kita tuh kayak cuman dikasih sarankan, Mbak. Oh, daerah sini masih ya nanti dibangun gitu loh. Oke, berarti ibaratnya seperti itu ya. Hak khusus mungkin ya. Iya. Karena kan itu wilayahnya Mas kan yang sering dilewatin truk-truk itu. Benar Iya, kan, Mas? benar. Berarti banyak ya aduan masyarakatnya Mas. Apalagi PR-nya banyak banget. Ini wilayahnya lebih dari 3 ya, Mas ya? Lebih dari 3. Lebih dari 3, pusing kayak gitu. Aduan saya ini kalau setiap proses antara infrastruktur jalan dan jembatan dan irigasi, kalau nggak itu ya pertanian. Udah, itu aja. Aduh. Ya, tentang permasalahan anak muda ada, tapi nggak sebanyak Nggak masalah sebanyak. jalan. Karena kan jalan ini masalah fundamental, Mbak. Ya kan? Orang mengirim suatu barang itu kan lewat jalan Iya, tadi. jalan tadi bener. Nggak usah ngirim barang. Kita mau menuju ke sekolah atau mau menuju ke rumah sakit yang tadi kata Iya. Mas bilang kan lewat jalan itu tadi. Benar, ya benar. kan? Oke, Mas, ini terakhir ya. Kalau harus kasih pesan singkat ke warga soal jalan rusak, Mas Bima mau menyampaikan apa ke masyarakat? Jadi untuk masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Timur, hak jalan itu adalah hak dari masyarakat, ya kan? Masyarakat sudah memberikan pajak mereka agar bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik. Awasi setiap proyek-proyek yang ada di sekitar kalian, proyek pembangunan dari pemerintah daerah, pemerintah kota, bahkan ke tingkat desa pun, bukan hanya pemerintah pusat ya. Dan teman-teman harus siap untuk menjaga juga, bukan hanya mengawasi saja, harus bisa menjaga dan merawat juga. Bisa merawat itu artinya misal ada contohnya kendaraan-kendaraan yang melebihi muatan, teman-teman lihat ya kan, terus melewati jalan tersebut, ya kasih tahu jangan lewatin jalan sini, ya kan, karena bebannya tidak mampu untuk melewati jalan tersebut. Terus ya itu tadi, masyarakat harus pintar-pintar pokoknya dalam mengkritik dan juga jangan nyinyir, ya kan. Itu tadi. Jangan nyinyir. Untuk jalan kita memahami apa yang menjadi kesulitan dari masyarakat. Ya kami siap untuk membantu terus masyarakat karena kami sebagai legislatif, tugas utama fungsi pokoknya adalah melakukan pengawasan, penganggaran, membuat regulasi dan juga menyampaikan aspirasi masyarakat. Asik. Keren. Sama satu lagi, ojo lali lapor, ya kan? Ya itu. Yang paling membuat penting laporan, tuh, membuat laporan. Jangan lupa membuat laporan, guys, kalau nemuin jalan yang rusak. Oke, kalau gitu Mas Bima, matur nuwun sudah ngobrol-ngobrol hari ini terkait jalanan yang rusak. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di Jawa Timur memahami bagaimana mengetahui cara-caranya supaya bisa dijalankan, diperbaiki. Ternyata ada step-stepnya, dan untuk pelaporannya juga sudah tahu ya harus kemana, guys. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi Mas Bima, matur sembah nuwun. Makasih Mbak ya. Thank you guys, sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya.